Ustaz sudah ngomong diri ya sampai subuh. Ya Allah, saya mau cerita ya. Ini supaya ada cerita di hikmah maulid. Rasulullah manggil Aisyah, ya Umairah sini. Kenapa suamiku bikin sayur ya? Saya lagi mau makan sayur. Kata Aisyah, siap ya Rasul. Padahal Aisyah nggak bisa nyayur. Ke pasar pagi-pagi, ibu tahu? Dia tanya sama tetangganya. Cuma tetangga yang ditanya so tahu. Namanya so tahu sebenarnya kagak tahu. Pura-pura tahu. Makanya dipanggil so tahu. Aisyah, gampang. Sayur mah cuma 2 resepnya. Apaan kok? Garam air. Lah ke pasar beli garam sekaleng. Masuk dapur, panasin air, ditublokin 1/4 kaleng. Udah matang diaduk-aduk. Rasul melihat, waduh sayur kayaknya mantep nih. Romantisnya Rasulullah apa? Ketika mau dihidangkan di depan Rasulullah, kata Rasul, Aisyah, suapin aku dong. Tuh ya, aku pengen dia disuapin sama engkau ya Umairah. Lah yang nyuruh nyuapin kekasih Allah, siapa yang nggak mau? Itu sayur yang garamnya 1/4 kaleng diambil sama Aisyah, disuapin, baru netes 1 tetes, saking asinnya Rasulullah meremlek. Ini sayur apa laut? Pertanyaannya, Rasul marah nggak? Emosi nggak? Subhanallah. Rasul lagi mikir, ini bagaimana ya biar Aisyah tahu kalau sayurnya asin. Lihat, begitu cara seorang Rasulullah menjaga dan memuliakan perasaan seorang wanita. Belum Rasulullah ngomong, Aisyah udah nanya, bagaimana rasa sayurnya wahai Rasulullah? Rasul jawab, Aisyah, jujur, seumur-umur aku hidup, baru ini aku merasakan sayur model begini. Ini kan sebenarnya sindiran kode, Pak. Aisyah merasa dipuji. Kata Aisyah, tenang Rasul, besok aku bikin yang lebih enak dari ini. Besok bikin, dalam pikiran Aisyah, tambahin garam makin enak. Ditambahin lagi, dihidangin lagi, disuapin lagi. Belum disuapin, Aisyah jalan menuju Rasul. Rasul melihat, waduh kiamat datang nih. Udah deket disuapin lagi, pas disuapin ibu, ya Allah, hari pertama Rasulullah meremlek, hari kedua lebih asin, Rasul melek merem-merem, menteleng, ya Allah ini asin banget. Apa Rasulullah marah? Apa kata Rasulullah? Aisyah, besok bikin yang paling enak. Siap. Hari ketiga panasin air, sisaan garam dikaleng, dikering-kering, diaduk lagi, Masya Allah, dihidangin lagi. Inilah strategi Rasulullah menjaga perasaan seorang wanita. Apa kata Rasulullah ketika mau disuapin di hari yang ketiga? Aisyah, hari pertama aku disuapin kamu, hari kedua aku disuapin kamu lagi, hari ketiga gimana kalau aku yang nyuapin kamu? Aisyah mau disuapin tersipu-sipu, ya Rasul nggak apa-apa. Pas disuapin, ya Allah Bu, baru netes setetes itu sayur yang super duper asin. Kalau hari pertama Rasulullah saking asinnya merem-melek, hari kedua Rasul melek nggak merem-merem, Aisyah hari ketiga merem nggak melek-melek. Pingsan Bu, joprak. Rasulullah bungkukan badannya, Rasul belai rambutnya, Rasul gendong badannya, dibawa ke kamar, dibisikin telinga Aisyah sambil bilang apa Rasul? Aisyah, please forgive me. So sweet. Bapak, kalau ada bini kita besok pingsan model begini Pak, ikutin cara Rasul ya Pak. Bapak bungkukin badan, belai rambut, gendong, keluar rumah, cari sumur yang mana Pak kira-kira? Lihat Bu, akhlak Rasulullah, ya Allah, begitu memuliakan seorang istri. Inilah tadi saya bahas, yang namanya senang belum tentu bahagia. Bahagia bahasa Arabnya al-hasanah. Makanya doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita bukan minta senang, tapi kita minta bahagia sama Allah.
Tapi yang paling tinggi kalau hidup mau bahagia, bahkan tidak hanya sekedar bahagia, berkah. Bagaimana supaya berkah? Banyak-banyak sedekah. Ustaz, orang sedekah jadi susah nggak? Nggak ada orang sedekah susah. Orang sedekah insya Allah hidupnya berkah. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Zakat ukuran dan waktunya sudah ditentukan. Infak dia harus berbentuk. Ngasih karpet ke masjid, infak. Ngasih kipas angin, infak. Tapi sedekah tidak ada waktu, bisa kapanpun, tidak ada ukuran, bisa dengan apapun, tidak harus berbentuk. Bahkan senyum saja bisa jadi tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Makanya ibu-ibu kalau mau banyak dapat pahala sedekah, banyak-banyak senyum ya. Yang dari sini ke rumah jalan kaki senyum dah tuh. Ada orang nggak ada orang senyum aja. Itu kira-kira pahala bagilah. Senyum, ada orang lewat ya, ada Pak Lurah lewat gak kenal namanya, panggil aja namanya. Ngerah, sehat. Lurah. Camat lewat, mat. Bupati lewat, di Pak RT lewat. Yang siang yang lewat RW, orang dilewatin. Senyum, insya Allah dengan senyum itu saja sudah jadi sedekah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan yang cuma mau cari senang, tapi dunia tidak ada yang dibawa mati. Bagaimana supaya senang bisa jadi bahagia? Banyak-banyak bersyukur. Nikmati apa yang sudah Allah titip. Ibu jangan usah kepo urusan orang, betul nggak? Yang ada iri dan dengki, senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain. Gimana badan dekat sama penyakit ya? Tetangga ganti mobil, dia ganti penyakit. Tetangga ganti motor, dia ganti dokter. Tetangga ganti kulkas yang 2 pintu, dia ganti resep. Pusing. Minum Paramex 9 butirnya hilang-hilang. Karena pusingnya bukan di pala tapi di hati. Maka dekatkanlah hati kepada pemilik hati, Allahu Rabbul Izzati. Makanya kenapa di setiap sholat dalam iftitah kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya. Jangan salah nih. Wa mahyaya, mim ha ya alif ya, wa mahyaya. Jangan udah kenceng salah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Yahya tetangga gua. Jangan diajak-ajak. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Coba kita ulang. Inna salat wa nusuki wa mama lillahi rabbil. Terakhir, kalau hidup mau berkah, sering-seringlah bergaul dengan Al-Qur'an. Ibu jujur ya, sekarang lebih sering baca Al-Qur'an dari Qur'annya langsung apa dari handphone? Pasti. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang ibu sering lihat-lihat handphone apa Al-Qur'an? Yang ibu sering baca-baca Al-Quran apa handphone? Padahal di akhirat yang nolongin siapa? Al-Quran. Maka ada doanya dulu setiap habis kita ngaji. Allahumma rahamna. Lanjut. Waja'alhu lana wa nura. Oke stop, kan keenakan kelar maghrib nih kita. Al-Qur'annya Allah bu, itu sesuatu yang dahsyat. Ibu kalau mau ditolong di alam kubur dengan Al-Qur'an, maka banyak-banyaklah bergaul dengan Al-Qur'an. Al-Quran ada 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, lebih dari 17.000 kalimat, lebih dari 1.700.000 huruf. Ibu lihat dah, Al-Quran di mana-mana kan sama, Fatihahnya sama, betul nggak?
Kitab suci saudara kita umat Nasrani tergantung negara. Negaranya negara Amerika, pakai bahasa Amerika. Injil ada di Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia. Injil ada di Arab, bahasanya bahasa. Tapi Al-Quran ibu baca dimanapun bahasanya bahasa Indo. Al-Quran bahasanya bahasa Arab, terjemahnya baru beda-beda. Makanya subhanallah, kalau orang baca Allahumma arhamna bil Quran, maka muliakanlah Al-Quran. Ibu ingat nggak waktu dulu kita ngaji itu masih bocah, pakai juz amma. Ya, ada lidingnya kita selipin. Datang kita bawa mukena, yang laki-laki pakai sarung, mana melorot mau. Ngaji dah guru ngaji, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, ro di atas ro di bawah ri, ro di depan ro, mim di atas ma, ta di atas ta, lam di depan lu, maka lu. Ngaji sekarang udah nggak ada ya. Nah, yuk kita baca surat Al-Fatihah di penghujung tausiah saya. Kita doakan orang tua yang lagi pada sakit biar pada sehat. Orang tua yang udah sehat mudah-mudahan panjang umur. Orang tua atau siapapun orang yang kita sayang udah mendahului kita, sudah ada di alam barzah, kita kirimin Al-Fatihah. Terutama untuk para guru kita, para kiai kita. Semoga ilmu-ilmu beliau jadi betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izin untuk doa mungkin dari kiai kita sekalian. Oh langsung. Baik, kita sama-sama doa Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitah. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sama-sama kita baca Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Mudah-mudahan semuanya sehat. Saya nggak bisa lama ini Kiai Ustaz, mau ada acara lagi habis isya langsung di daerah Citerep. Tadi saya lihat juga agak macet, balik ke sana ya, doain biar saya sehat. Karena jadwal masih agak penuh, besok saya harus ke Singapura, ada acara maulid, lusa ke Malaysia, terus mampir lagi ke Brunei Darussalam. Doain aja tuh ada yang undang ya. Nah, kalau nggak ada yang undang ngapain di sana? Itu aja, mohon maaf lahir batin. Salam buat keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.